Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Pak Sabar? Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bincang-bincang ya tentang tema yang sangat menarik, tema yang sangat perlu kiranya kita siapkan ketika kita sebagai guru misalnya, ketika kita sebagai seorang pembicara, pemateri, atau perdana untuk mengisi sebuah acara ya, yaitu tentang bagaimana seni menghadapi publik, sebuah panduan untuk melejitkan potensi diri. Nanti di kesempatan selanjutnya Pak Sabar akan sampaikan tips-tips ya, trik-trik tentang bagaimana kita menghadapi orang banyak, menghadapi publik, bagaimana kemudian berbicara, bagaimana kemudian membebaskan segala ketakutan dan kekhawatiran ya. Jadi teman-teman semuanya, memang perlu kiranya kita membebaskan diri dari ketakutan. Sekali lagi, perlu kiranya kita membebaskan diri dari ketakutan. Siapa sih yang tidak pernah melakukan keburukan sedikit pun? Siapa sih yang dalam hidupnya hanya memiliki kebaikan-kebaikan saja, tidak ada celah dalam dirinya? Nah, teman-teman sekalian, kalau saat ini teman-teman saya tawarkan ya, berbicara di depan orang-orang, tentu hampir sebagian besar dari kita tersenyum keheranan, atau bahkan ketika dipegang tangannya, disentuh tangannya, boleh jadi tangan kita, tangan Anda semuanya, tangan para sahabat semuanya akan dingin dan gemetar. Itu lumrah ya. Kemudian juga kelopak mata kita, ciri-ciri fisik ketika seseorang itu mengalami yang namanya gugup, gemetar, grogi. Kedua bola mata yang bergerak-gerak ini mengisyaratkan bahwa teman-teman atau kita semua sedang kebingungan saat itu. Campur baur semuanya. Apakah semua ini hanya karena kita memikirkan kata-kata atau kalimat yang nantinya akan kita sampaikan kepada orang lain? Nah, teman-teman sekalian, jadi ternyata kesimpulan dari ketidakmauan kita atau keengganan kita untuk tampil di depan orang banyak, di muka umum, di hadapan orang lain, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah ketakutan. Jelas kita takut nih, takut ngomong, nanti ngomong apa, nanti bicara apa, nanti salah. Nah, itu hal yang biasanya sering muncul, ketakutan. Sudah muncul yang namanya ketakutan terlebih dahulu. Itu biasanya kalau kita sebagai guru juga melihat anak-anak yang kita suruh maju. Nanti takut salah Bu, nanti takut salah Pak. Jadi sangat jarang kita temukan misalnya satu kelas yang begitu bersemangat, anak-anaknya mau maju ke kelas, maju ke depan untuk mengerjakan, berebutan gitu. Sangat jarang. Sebagian besar mereka takut ya untuk maju ke depan kelas. Itu yang pertama yang biasa kita hadapi ketika kita muncul keengganan, ketidakmauan untuk tampil di hadapan umum, di depan publik. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua adalah sempitnya wawasan. Nah, ini dia. Boleh jadi karena kita kurang atau tidak cukup pengetahuan terhadap topik, materi yang akan disampaikan, yang akan dibicarakan, yang mau kita omongkan itu apa. Sehingga teman-teman biasanya pengalaman masa sekolah ketika
sedang upacara misalnya, para pembina upacara, kalau tidak masalah kebersihan, ya masalah kebersihan, ya kebersihan lagi. Jadi tidak ada misalnya tema-tema yang menggugah, yang motivasi, kemudian juga tema-tema tentang hal-hal baru. Nah, itu kadang-kadang membuat para siswa mengalami kebosanan. Pasti masalah kebersihan, tata tertib sekolah memang penting diulang-ulang, tetapi ketika itu menjadi tema terus-menerus, itu akan juga kebosanan. Maka penting ada pembaharuan. Salah satunya adalah banyak membaca. Jadi karena sempitnya wawasan. Yang pertama tadi ketakutan, yang kedua adalah sempitnya wawasan. Yang ketiga adalah sedikit pengalaman, kurang pengalaman, jam terbang ngomong, berbicara di depan publik, di depan banyak orang, jarang dilakukan. Padahal ya misalnya kita ini kan guru, saban waktu, saban hari pasti berbicara depan siswa. Tentunya sudah ada pengalaman sebenarnya. Tetapi kenapa ketika dimintai untuk berbicara di khalayak yang lebih ramai, kita masih belum berani, masih ada ketakutan. Nah, tentunya karena kurangnya pengalaman atau jam terbang untuk berbicara di depan umum. Nah, sehingga inilah 3 hal yang boleh jadi menghalangi, menjadi tembok, menjadi penghalang kita untuk memberanikan diri berbicara di depan umum, karena masih ada ketakutan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sempitnya wawasan atau kurangnya pengetahuan dalam diri kita terkait dengan topik yang akan kita bicarakan. Dan yang ketiga adalah tentang sedikitnya pengalaman yang kita miliki, kurangnya jam terbang kita ketika ingin berbicara di depan orang banyak. Oke, itu saja dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang hal-hal bagaimana membebaskan diri kita dari ketakutan.